الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya sehingga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan sejenak dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Yang kami muliakan para guru-guru kami yang berhadir pada kesempatan ini, utamanya gure-gure kamu yang na di kampungnya, Tungku Imum, dan gure-gure yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya ketika dihubungi oleh Ustaz Irwandi selalu menolak untuk berhadir di BBC ini. Saya merasa belum cukup soleh untuk berada di depan guru-guru saya semuanya. Karena yang saya lihat yang biasanya mengisi BBC ini adalah Ustaz Mursalin Bashar, guru saya, Ustaz Khairul Rafiqi, guru saya, dan guru-guru saya yang lainnya. Saya masih jauh berada di level mereka. Namun pada kesempatan ini izinkan saya untuk duduk di depan guru-guru saya semuanya untuk belajar berpidato, menyuna part-part yang salah, di mana saya silap nantinya, tolong diberitahu, tolong diajarkan, tolong dituntun, karena saya ini masih sangat muda. Wajah sagai Tuhan, tapi punya umur mentang sangat muda. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ketika kita keluar dari rumah, mungkin ada yang sudah bangun jam 4 pagi, ada yang sudah bangun mungkin setengah 5. Sebelum azan berkumandang kita sudah bangun. Lalu ketika kita keluar dari rumah, pertama mungkin yang kita lihat adalah rumah tetangga. Rumah tetangga kita lampunya masih mati, belum hidup. Bagaimana perasaan kita ketika melihat saudara kita tersebut? Lalu kita berjalan, menghidupkan kendaraan. Ada yang naik motor, ada yang menerangkan mobil. Kita melewati jalanan. Getanya tajak masjid, urungnya nebanggo. Lalu kita melewati kedai-kedai kopi, Pak. Warung-warung kopi. Kita melihat anak-anak muda masih di situ, Pak. Tahu saya tu mentangin nanti. Lalu bagaimana perasaan kita ketika melihat mereka? Bagaimana sikap kita ketika kita melihat mereka? Apakah kita merasa lebih baik daripada mereka, Pak? Ini jamaah subuh yang berbahagia ini orang-orang pilihan. Tidak semua orang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Namun pertanyaannya bagi kita sendiri, bagaimana perasaan kita ketika melihat mereka? Bagaimana hati kita bermain? Apakah kita merasa lebih baik daripada mereka? Atau bahkan mulut kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Nyanci ahnai semayang, keluar kata-kata yang tidak baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita pernah mendoakan mereka? Dan terbit getanya dari rumah, keluar kita dari rumah, kita buka pintu kita melihat saudara kita itu masih tertidur pulas. Pernah enggak kita mendoakan mereka? Ya Allah, ni tempu golun ya Allah, pohput ya Allah. Ni pugo ke syaharalun yang lain ya Allah. Ni pugo ke tetanggalun ya Allah. Ya Allah, kalipah lun masjidnya ya Allah. Ni pugo ke tetanggalun ya Allah. Jumpa kita di orang-orang di warung kopi, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada kami, berikan hidayah kepada anak muda tersebut. Saya orang duduk di warung kopi, Pak. Saya tahu ritme anak-anak muda itu duduk di warung kopi bagaimana. Hanai semayang.
Diwa subuh kan ya sembahyang ya Tapi kita tidak bisa merasa lebih baik daripada mereka. Apalagi melontarkan kata-kata yang tidak baik. Maka doakan saudara-saudara kita. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang beliau dulunya baile untuk ya sembahyang subuh, sembahyang 5 waktu hana. Tapi alhamdulillah pada hari ini jamaahnya tidak pernah tinggal. Sampai suatu hari karena dekat sama saya tanya, apa yang menjadikan kamu berubah? Apa yang menjadikan kamu berubah? Katanya, saya setiap malam itu selalu berusaha untuk bisa sholat subuh. Bukan berjamaah, bisa sholat subuh, bangun subuh. Tapi saya tidak pernah bangun, Pak. Saya tidak pernah bangun. Alarm 10 alarm. Dimatikan. Karena belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu hari, saya terlalu terbangun dengan suara pintu pagar tetangga saya yang pergi ke masjid. Alarm 10 alarm tidak terbangun. Tapi setiap beliau pergi ke masjid, saya mendengar beliau membuka pintu. Disitulah saya mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini Allah berikan hidayah kepada mereka karena doa kita, Pak. Kita mendoa ke syahara-syahara katanya. Jangan kita keluarkan kata-kata yang tidak baik. Beliau mengatakan, alarm 10 alarm tidak bisa membangunkan saya. Tapi bukaan suara pintu pagar itu bisa mengetuk pintu hati saya. Malalun dengan Allah. Malalun dengan Allah. Malalun dengan Allah. Dan tetangga itu sama sekali tidak pernah mengajak dia. Tidak pernah mengajak. Hanya memberikan keteladanan. Menantruk wate sembahyang, gejak sembahyang. Ketika pulang, pegah baget, gesenyum, hana gekengkeng kego. Mungkin pada hari ini kita soleh, kita ke masjid. Tapi sikap kita dengan orang di luar masjid itu tidak mencerminkan orang yang selalu pergi ke masjid. Maka doakan. Ad-du'a fi dhahril ghaib. Salah satu doa yang paling baik adalah ketika kita mendoakan orang lain, tapi orang yang kita doakan itu tidak pernah mengetahuinya. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan saudara-saudara kita, ini merupakan perwujudan dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kita kecuali ketika kita merasa senang, ketika kita bahagia, kita menginginkan saudara-saudara kita juga merasakan kebahagiaan tersebut. Begitu juga ketika kita sedih, kita tidak menginginkan saudara-saudara kita itu merasakan kesedihan. Itulah makna daripada salah satu makna daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna iman kalian apabila kalian tidak bisa merasakan, memberikan apa yang kalian rasakan itu bisa dirasakan oleh saudara-saudara kalian. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, saya jauh bisa dikatakan untuk bisa membahas sesuatu yang karena disampaikan oleh Akhi Mairul tadi bahwasanya hari ini akan ada ceramah agama. Tapi karena saya masih muda dan bapak-bapak, guru-guru saya mungkin akan mendapati saya lebih banyak di warung kopi daripada di majelis-majelis ta'lim. Akan lebih banyak mendapatkan saya di warung kopi dibandingkan dengan di masjid-masjid. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana orang-orang di warung kopi itu. Bagaimana perasaan anak-anak muda? Apa yang dirasakan oleh anak-anak muda? Ada permasalahan apa di kalangan anak muda? Maka izinkan saya pada hari ini untuk berbicara tentang itu, Bapak. Apa yang memotivasi saya untuk berbicara itu? Dalam bulan Oktober, salah satu headline di Serambi Indonesia, Pak, bahwasanya pernikahan di Aceh ini dirusak dengan fenomena homoseksual.
pernikahan-pernikahan yang ada di Aceh ini pada hari ini banyak yang rusak karena fenomena homoseksual, LGBT. Maka pada kesempatan ini saya mengajak guru-guru saya. Di sini ada ibu-ibu juga. Kita tarik ke belakang sedikit. Dari mana akar daripada LGBT ini? Bagaimana LGBT ini bisa hidup di masyarakat kita? Dan itu tanpa kita sadari. Yang pertama, kita harus menyadari bahwasanya hari ini kita hidup di era, di sebahagian sudah dipromosikan 5.0. Kita hidup di era revolusi industri 4.0. Itu Pak Jokowi dulu mendeklarasikan itu. Kita hidup sekarang Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0. Saya tidak mau berbicara 5.0 karena 4.0 saja, jangankan kita masyarakat awam, para pejabat publik saja yang mereka dikursus secara khusus untuk memahami itu tidak paham. Saya tidak mengatakan semua, tapi banyak yang tidak paham. Maka kita sadari sekarang bahwasanya kita hidup di era revolusi industri yang keempat. Apa itu era revolusi industri yang keempat? Yang pertama, era revolusi industri yang pertama adalah ketika manusia menemukan mesin uap. Saya berbicara secara ringkas pada ini tentang ini. Ketika manusia menemukan mesin uap, maka manusia memasuki era revolusi industri yang pertama. Selanjutnya, ketika manusia Ford menemukan mobil, ketika Ford berhasil menciptakan mobil, itu pertanda manusia memasuki era revolusi industri yang kedua. Selanjutnya, era revolusi industri yang ketiga itu ditandai dengan ditemukannya komputer. Dan yang terakhir yang kita pahami pada saat ini, yang akan kita pahami pada saat ini, kita memasuki era revolusi industri yang keempat. Apa itu? Ketersambungan, Pak, daripada era teknologi sebelumnya, yaitu ditemukannya komputer. Ketersambungan. Oke. Apa ciri-cirinya, Pak? Apa ciri-ciri, salah satu ciri kita hidup di era revolusi industri yang keempat ini adalah ketersambungan antara tubuh kita sebagai manusia itu dengan cyber. Salah satunya, bukan semuanya. Nah, salah satu ciri adalah ketersambungan antara tubuh kita ini sebagai manusia dengan cyber, Pak. Dengan teknologi. Oke. Saya berikan gambaran sederhana pada hari ini. Mana gambaran sederhananya? Hari ini Bapak kalau pergi ke Blang Padang, jam segini sudah ada orang lari, bahkan malam juga ke Stadion Harapan Bangsa, ke Darussalam, itu banyak orang yang olahraga. Hampir semua yang berolahraga itu, Pak, itu memakai smartwatch, jam. Yang smartwatch itu, atau ada sebahagian aplikasi yang ada di HP, itu bisa menyambung aktivitas kita. Dia bisa tahu berapa detak jantung kita. Dia bisa mengetahui berapa langkah kaki kita pada hari ini. Ini gambaran sederhana, Pak. Bagaimana pada hari ini tubuh kita ini secara manusia ini terhubung dengan cyber, dengan teknologi. Lebih jauh lagi, Pak. Hari ini bapak-bapak menelpon pakai telepon. Tengah anak mudah rezeki ini telepon orang. Assalamualaikum, Pak. Jual pinjampeng sih, Karena sekarang kalau SMS banyak yang dihack, Pak. Banyak yang dihack. Orang biasanya memastikan lewat telepon. Anda meminjam uang kepada orang lain. Dan tiba-tiba ketika kita buka sosial media, Pak, buka HP, tiba-tiba keluar iklan pinjaman online. Bapak, mohon maaf, ada teman saya, dia botak, sudah tidak ada rambut, biasanya pakai peci. Selama seminggu tidak pakai peci, dia upload foto tidak pakai peci. Tiba-tiba masuk di sosial medianya iklan obat penumbuh rambut. Ya. Bagaimana teknologi ini mendeteksi tubuh kita, Pak? Lebihnya lagi bagaimana, Pak?
chattingan Bapak di WhatsApp. Bapak kalau sering chatting di situ tentang pembangunan, tentang apa, akan keluar ketika Bapak membuka sosial media atau apa, iklan-iklan yang seperti itu atau rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Nah, selanjutnya, apa yang Bapak cari di YouTube? Apa yang Bapak cari di YouTube? Pencarian di YouTube. Nah, itu juga akan direkomendasikan. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu ada yang disebut dengan algoritma, Pak. Ada yang disebut dengan algoritma. Mungkin dulu waktu kita di sekolah, kita mendengar di pelajaran matematika, ada yang disebut dengan algoritma. Jadi kita itu punya algoritma, Pak. Dalam bersosial, kita hidup di era sekarang itu setiap kita itu punya algoritma. Sehingga orang kita bisa melihat ini algoritma dia seperti ini. Dan itu didetek oleh teknologi, Pak. Dan itu didetek oleh apa? Oleh aktivitas kita setiap hari. Lalu apa hubungannya dengan kesolihan kita, Bapak? Nah, mereka ada yang disebut dengan algoritma kesolihan. Kita kembali ke kasus homoseksual tadi. Kita kembali kepada kasus LGBT tersebut. Saya pada suatu hari duduk di warung kopi, Pak. Duduk di warung kopi yang saya biasanya duduk di warung kopi yang tidak ada perempuan. Karena saya bisa bahagia tanpa ada harus melihat perempuan. Yang tamita kopi kalau orina. Nah, orang kerja kopi, gejak duduk bak kedai kopi gini kalau orang lain. Bukan menikmati kopi. Tapi pada saat itu saya duduk memilih warung kopi yang tidak ada perempuan. Tapi tiba-tiba datang sepasang remaja, Pak. Yang umurnya itu saya prediksi dari cara dia berbicara dan bagaimana, satu SD, satu SMP. Apa yang mereka bahas, Pak? Kayak udah taubat belum? Udah taubat belum? Aku belum bisa. Aku tunggu karam. Saya memikirkan itu, apa maksudnya karam? Puji mana laut? Sering dia mandi laut atau dia sering mandi kolam? Bukan. Setelah saya pelajari dan rupanya ini adalah salah satu tren yang ada di anak-anak SMP dan SD pada hari ini, menonton drama Thailand. Sekarang yang paling update itu drama Cina, Pak. Bahkan menteri-menteri kita itu ada yang terdengar, saya juga sibuk nonton drama Cina. Tapi pada hari ini saya tidak membahas drama Cina, membahas drama Thailand. Kenapa ini penting saya sampaikan? Drama Thailand itu, Bapak, awalnya berawal dari komik manga yang ada di Jepang. Kemudian dia berproses sehingga dijadikan dalam bentuk film. Dan itu booming di mana? Di Thailand. Karena Thailand itu salah satu daerah yang memproduksi yang mempromosikan sektorisme. Orang dengan semangat kapitalisnya itu mempromosikan wisata seksual. Sehingga banyak dari mereka itu sebenarnya normal, Pak. Tapi karena ada akses ke ekonomi yang menjanjikan sehingga masuk ke sana. Pada akhirnya drama-drama Thailand itu, Pak, itu bernuansa LGBT. Bernuansa LGBT. Apa keywordnya? Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah boys love dan girls love. Kisah-kisah yang menceritakan bagaimana percintaan antara laki-laki dan laki-laki. Boys love. Ada yang disebut dengan GL, girls love. Dan yang paling berbahaya pada hari ini adalah, Bapak, selain mereka ini, para penikmat ini lagi fans Real Madrid dengan Barcelona, Pak. Zaman El Clasico lu nonton bola, Cid. Hana bangai kamu mau ajak jalan ya grup-grup hana. Mu Persiraja menang mentah hana grup-grup lagi. Hari ini anak-anak kita, dan itu menjadi bom waktu bagi kita, bagaimana aktivitas. Begitu ada El Clasico misalkan, mereka itu akan
turun ke jalan-jalan. Dan itu terbentuk dari mana? Dari algoritma mereka juga. Nah, film Thailand ini juga ada pendukung-pendukungnya yang sangat ekstrim, Pak. Bahkan pemeran-pemeran daripada artis-artis itu di-setel oleh para fans. Kamu istilahnya makanya tadi karam. Kenapa bisa karam? Rupanya ketika pasangan yang ini yang mereka itu di-setel oleh para fans itu mereka sudah pisah. Maka disebut dengan karam. Bahtera mereka sudah karam. Kemudian Bapak, yang paling berbahaya daripada drama Thailand ini apa Pak? Tersedianya di YouTube. Tersedianya di YouTube. Mohon maaf Pak, kalau video-video yang tidak baik lainnya, mungkin dia harus mengakses ke platform-platform tertentu. Lalu bagaimana dengan drama Thailand ini? Drama Thailand ini bisa diakses di YouTube dengan free. Dan bahkan itu kadang-kadang ditonton oleh anak-anak kita di depan orang tua. Karena ketidaktahuan orang tua terhadap drama Thailand ini, oh ibu ditanya sama ibunya, nak kamu nonton apa? Ini drama-drama remaja. Kan kekalan perempuan dan perempuan. Nggak apa-apa lah. Ini kan drama laki-laki dan laki-laki, nggak apa-apa lah. Tapi mereka tidak sadar kalau itu adalah LGBT. Sehingga apa? Saya tidak berbicara yang lain. Yang paling rendah adalah fitrah mereka itu akan rusak. Orientasi seksual mereka nanti akan rusak. Oke. Itu faktor yang pertama yang harus kita sadari. Maka ketika saya mengetahui tentang apa yang terjadi di anak muda ini, karena latar belakang saya pendidikan S3 saya itu tentang lapangan, tentang sosial masyarakat, saya menyadari bahwasanya video ini akan berdampak negatif. Bahwasanya masifnya drama-drama Thailand ini yang ada di tersedia di YouTube ini akan memberikan dampak negatif dan akan ada korbannya. Itu masih hipotesa Pak, dari saya Pak. Perasaan saya Pak. Sampai pada suatu hari, nah, ini penyebab yang kedua. Yang pertama tadi teknologi. Kita harus menyadari bagaimana teknologi itu bekerja Pak. Bagaimana teknologi itu bekerja. Selanjutnya, yang menjadi permasalahan adalah ketika saya mendapati salah satu fakta, berjumpa dengan salah satu konselor keluarga, diceritakan bahwasanya ada satu fakta keluarga Pak. Ini berawal daripada konflik rumah tangga. Seorang suami sering sekali melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya. Baik kekerasan secara verbal atau kekerasan tangan. Gepoh sabe promo. Gepoh sabe. Hayu yang gejak masjid tapi yang gua rumah nyampui tajarau atau promo ke. Dia sering ke masjid, tapi mulutnya terhadap perempuan, terhadap istrinya itu itu dengan hanyi punyung tu. Sehingga itu apa? Berdampak secara psikologis terhadap anaknya. Berdampak secara psikologis karena apa yang dirasakan oleh anaknya? Ketidakpercayaan lagi terhadap laki-laki. Dia merasa semua laki-laki itu sama seperti ayahnya yang tidak bisa menghargai wanita, yang tidak bisa menghormati wanita. Sehingga pada ujung-ujungnya apa yang ia kerjakan Pak? Dia mencari pasangan perempuan. Mencari pasangan perempuan. Awalnya tidak diketahui Pak. Kenapa? Ada temannya yang sering menginap di tempatnya. Di tempat, kan teman perempuan. Boleh kamu boleh bawa teman, tapi jangan bawa lawan jenis ya. Datanglah bawa temannya perempuan. Kemudian selanjutnya dia juga sering berkunjung ke tempat teman yang perempuan yang lain. Sampai pada suatu hari ibunya terkejut. Apa yang terkejut Pak? Anak perempuannya itu sudah mencepak rambut. Orangnya nanakalan
Duduk babak kedai kopi, dia lewat babak jalan, perempuan-perempuan yang sudah cepak rambutnya. Perempuan, Pak. Perempuan, rambutnya cepak lagi tentera. Cepak. Kemudian ditanya lah. Tidak terbongkar, Pak. Sampai ketika suatu saat terbongkar, dia mengetahui ibunya menangis. Dia pegah bekle, hanya bekle yang desa tu bekle. Apa yang ia kerjakan? Dicok sikit ipoh, Mak. Padahal awalnya dia tidak percaya terhadap siapa? Awalnya dia tidak percaya terhadap laki-laki lagi. Tapi kemudian dia percaya kepada perempuan. Tapi yang dia percayakan bukan ibunya justru. Pasangan perempuannya ini. Nyan hana yumle tanyo yang raek tu. So raek tu jamun hana yumle ya. Yang sulung bu hana le. Kenapa? Karena dia sudah kalut. Dia terlanjur membangun hubungan dengan siapa? Dengan ini. Maka hati-hati, Pak. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik dengan keluarga, bukan paling baik dengan orang lain. Maka perbaiki nyo getanyo yang agama-agama leh. Perbaiki hubungan kita dengan keluarga. Jangan asal, Pak, interaksi kita dengan anak-anak itu direkam. Direkam, Pak, direkam oleh interaksi kita dengan keluarga, dengan perumoh katanya itu direkam oleh anak-anak kita. Tidak hanya itu, bahkan perceraian Pak juga. Itu juga sebaliknya. Ini laki-laki yang tidak baik. Ada juga yang perempuan yang tidak baik. Pakan menan karena zaman wate mekawin awai perumoh merempak bud. Awai perumoh yang diangkat sebagai PNS sehingga kereh bangke malikot. Pegahaba dong pujut yang putusan tetap ba urinang. Pakan karena awai kaya urinang bernguragam yang puapeng rumah adalah urinang. Dan itu juga interaksi seperti itu direkam oleh anak-anaknya. Sehingga ketika si perempuan ini menikah, dia memperlakukan, ibuku dulu bisa enggak kayak gitu? Mak long juga lagi yang gato-gato ya. Iya, long bujut sih lah. Itu direkam, Pak. Direkam oleh anak-anak kita. Maka hati-hati. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarga, bukan dengan orang lain. Kita kembali, Pak, kasus LGBT. Tadi yang pertama yang membentuk anak kita itu yang pertama karena teknologi. Ada algoritma. Maka kita ketika memberikan HP kepada anak, Bapak, ketika memberikan HP kepada anak, ini kalian nilai. Saya termasuk orang tua yang memberikan HP kepada anak saya. Kenapa? Karena untuk zaman sekarang taden abeh takoh abeh tidak bisa anak-anak kita. Kenapa seperti itu, Pak? Karena anak-anak kita pada hari ini, Pak, ketika dia tidak mendapatkan apa yang ia dapatkan ini, dia akan mendapatkan kepada orang lain, maka orang yang memberikan apa yang dia inginkan itu yang dia percaya. Ya, itu mendengar teori. Maka berikan HP kepada anak pada waktu yang tepat, di saat yang tepat, dan dikontrol. Tak kala anak kita tanya, bu dinonton, waktu dinonton kita ajak berbicara dia, Pak. Yang paling sederhana tidak berbicara LGBT misalkan. Dulu kalau kita tanya sama orang-orang, Bapak, kita tanya sama guru-guru kita, hai anak drone apakah hanji pegah balom? Lehok tak kita nama do. Yang mana? Dulu seperti itu alasannya, Pak. Kenapa anak-anak kita itu ada lehok tak kita nom jemun? Tapi pada hari ini kenapa anak-anak kita banyak yang delay speech? Susah untuk berbicara. Karena apa? Orang tua memberikan HP kepada anak dan satu arah. Idengoji mentang. Tidak pernah mau berkomunikasi. Orang tua hemat sekali berbicara. Itu dia. Jadi kalaupun kita berikan HP kepada anak kita, lihat algoritma kita, tontonan kita. Mungkin hari ini ada yang disebut dengan YouTube Kids, atau ada yang disebut dengan hal-hal yang lain. Tapi berikan mereka itu tontonan-tontonan yang baik. Yang kedua, berarti faktornya adalah keluarga. Tadi okelah kita berbicara keluarganya KDRT. Hari ini tidak KDRT.
Tidak, tapi ada keluarga yang tidak berfungsi, Pak. Dan gambaran keluarga kita pada hari ini itu ada pada film-film kartun. Anak saya itu menonton salah satu video, Pak, film kartun. Dan di film kartun itu peran yang paling ditampakkan itu adalah ibu. Sampai pada suatu hari, ini anak perempuan saya, Pak, dia tanya, umurnya masih 6 tahun. Abi, kok saya nggak pernah lihat bapaknya di film ini? Ini kan mencerminkan kita sekali, Pak. Orangnya dung, katanya orang ci agam hanaman anu. Saya mengatakan mohon maaf, Pak. Pola asuh kita pada hari ini itu harus disesuaikan. Apakah salah orang-orang tua kita dulu? Enggak salah. Menyogetanya jaman gedidik le urang Syik nya urang Aceh. Nya urang Syik ngane lagi kami nganglawa. Ya, enggak dekat. Dan itu kebutuhan pada saat itu, Pak. Kita tidak banyak berbicara dengan bapak kita. Yang kita berhabangan ibu kita. Dan rupanya salah satu bapak yang membentuk LGBT itu adalah ketika seorang anak itu terlalu dekat dengan ibunya. Anak agam, anak inang terlalu dekat dengan ibunya. Sehingga dia tidak pernah mendapatkan kehangatan. Dalam penelitian disertasi saya, Pak, saya mendapatkan ada salah satu kasus. Mohon maaf, open BO. Ya, publiodro. Tolak koper istilahnya di sini. Itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh orang kaya. Orang kaya, Pak, lebih peng. Lalu kenapa dia menjajakan diri? Dia bilang, saya hanya butuh kehangatan. Dia punya ayah, punya bapak, tapi tidak pernah mendapatkan kehangatan daripada orang tuanya. Dia menjajakan diri tanpa dibayar, Pak. Memang pakai aplikasi dan sebagainya pada hari ini. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu seperti itu? Saya hanya ingin dipeluk sama seorang lelaki. Saya hanya ingin dikecup keningnya oleh seorang laki-laki. Dan itu saya tidak pernah dapatkan dari bapak saya. Ya memang bapak saya itu memberikan saya duit banyak. Gejok peng lebih peng. Tapi saya tidak pernah mendapatkan kehangatan, Pak. Maka pada hari ini, Pak, untuk pada saat ini kita harus menyesuaikan. Kita sebagai bapak-bapak benar tak penghabangan darat. Sibuk mungkin kita bekerja, bengah kata debit, seput baru tahu. Tapi sempatkan satu jam saja, atau 10 menit saja, atau 1 menit saja setiap harinya, duduk berbicara dengan perempuan, kecup keningnya, peluk dia, Pak, berikan kehangatan. Sehingga, Pak, dia tidak akan mencari kehangatan-kehangatan pada orang lain. Itu yang perempuan. Kalau yang lelaki juga seperti itu, dia tidak pernah mendapatkan keteladanan bagaimana menjadi seorang lelaki sejati dari ayahnya. Tiura lang getikma. Sehingga apa? Dia merasakan saya akan nyaman dengan pasangan-pasangan yang lain. Saya akan merasa saya tidak akan mendapatkan. Dan itu kasus-kasus LGBT paling banyak, Bapak, di Indonesia ini, di Aceh juga salah satu faktornya itu karena orang tua pada hari ini tidak mau berbicara. Tidak mau berbicara. Kenapa penting, Pak? Kenapa kita harus menyesuaikan? Mohon maaf, Bapak. Dulu anak-anak kita itu kalau dia punya masalah secara pribadi atau apa, dia menulis itu di buku catatan, Pak. Ditulis di buku catatan, kemudian dia dikunci, dimasukkan dalam lemari. Urang si otak pegelih kama kadang getembeng saboh. Oh, kayak gini rupanya perasaan anak saya selama ini. Tapi pada hari ini anak-anak kita ketika dia punya masalah, kemana dia sampaikan, Pak? Di sosial media. Semua sosial media sekarang memberikan fasilitas yang selalu terus di-upgrade. Masa kita sebagai orang tua tidak pernah mau meng-upgrade pengetahuan? Dibegat sebuah status di status WA aja, Pak. Jangan bilang di Instagram atau yang lain, di status WA aja. Itulah bapak, itulah mama. Mama malas kali aku pulang ke rumah. Nah, kita mau orang lain. Anak-anak kita ini kan rentan, Pak. Orang yang rentan. Secara psikologisnya sangat rentan. Itamang buya-buya lain, itamang rimung-rimung lain. Ada apa lo? Kayak mana lo sama bapak di rumah? Kayak mana lo sama ibu di rumah? Itamang. Oh, belum makan ya hari ini ya? Ayo kita makan bareng aja.
Berawal dari situ, Pak. Berawal dari situ. Maka berikan perhatian yang baik. Dan satu lagi, Pak, yang paling penting, hari ini kita sebagai orang tua karena tidak sanggup mendidik anak sendiri, kemudian kita titipkan ke pesantren. Ladam anak si karulah irmo, lalu kita berikan dia ke pesantren. Lalu kita sebagai wali santri marah-marah. Oh, memang pesantren ini nggak becus mendidik anak saya. Padahal si karulah irmo. Kadang anak kita, mohon maaf, sudah rusaknya di rumah, habitnya sudah tidak baik, tontonannya sudah tidak baik, lalu ke pesantren. Begitu sampai di pesantren, Pak, padahal kadang dia sudah lupa dengan apa-apa yang dia tonton yang tidak baik itu, interaksi dia di sosial media yang tidak baik itu. Kemudian kita sebagai orang tua, hari ini pergi ke pesantren, kunjungan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Apa yang pertama diminta oleh anak kita? Ayah, nana bahape. Ayah, nana bahape. Itu lepon loh. Ayah, punya kira-kira hanjir aja, nana bahape minta. Hari ini dia tidak lagi menginginkan melihat wajah kita, Pak. Yang dia inginkan adalah sosial media. Dia bisa update apa? Kalau dia punya grup WA ngegame, aku kawan udah pada update apa? Kalau dia punya Instagram, yang DM aku, abang tuh kemarin pas ini ada lihat aku udah DM di Instagram kayak gini ngebahas. Itu. Atau dia cek, ini drama ini udah episode apa ya? Dia bisa membaca nggak reviewnya. Sehingga apa? Urung urangnya yang diintan anya udah ya. Wate udah kunjungan ge pegah banget tame. Cok HP, ya, kasih HP kasih untuk anaknya. Anaknya buka sosial media, urung ge pegah banget tame. Dan ini yang kembali merusak, Pak. Mohon maaf, hari ini ada kasus LGBT itu hampir di semua daerah pesantren ada. Saya bisa mengatakan itu kenapa? Karena saya alumni daya. Karena udah publok-publok daya. Saya alumni pesantren, karena publok-publok pesantren. Tapi salah satu faktornya, Pak, karena dia melihat tontonan-tontonan yang tidak baik ketika di rumah. Sehingga apa? Dilampiaskan kapan? Ketika di pesantren. Makanya ada pesantren-pesantren yang wajib tidur itu pakai tali pinggang, Pak. Wajib pakai tali pinggang. Karena ada kemungkinan itu. Anak-anak kita yang kita kembali ke drama Thailand tadi, sudah melihat, ini ada bisa kok kita laki-laki sama laki-laki. Pak pesantren kan hanya menjampu hinang agam. Disitulah terjadi kasus-kasus LGBT antara laki-laki. Anak saya ini hafal Quran, hafizah. Enggak mungkin. Saya punya datanya, Pak. Yang pelaku itu perempuan. Laki-laki. Hafizah. Kenapa? Karena Al-Quran yang dihafal hanya sampai ke tenggorokan. Ditambah dengan orang tuanya tadi mensupport ya. Kamu nak kalau nanti hafal 10 juz saya beli iPhone 16. Saya beli kamu iPhone 17. Pokoknya kalau kamu setiap tahunnya upgrade terus hafalan Al-Quran kamu, setiap keluar iPhone baru kita upgrade terus. Hari ini iPhone 17 sudah ada. Kita upgrade seperti itu. Maka hati-hati, Pak. Kembali, saya mohon maaf, Pak, berbicara tentang hal ini dan ini tidak disadari oleh banyak orang. Oke, kita yang hidup di Banda Aceh ini tahu tentang teknologi. Bapak bayangkan, gure-gure kitanya urung-urung yang geduk lam gampung, Pak. Mohon maaf, pelecehan seksual, kasus-kasus zina di luar itu, mohon maaf, sekarang itu kadang lebih parah di kampung, Pak, hari ini. Dengan di kota-kota. Jamaah subuh itu sekarang, jamaah masjid. Makanya ada orang-orang sosial sekarang mengatakan agama kaiminah ukota. Saya teringat, saya bukan asli Banda Aceh, tapi sekarang sudah menjadi orang Aceh Raya. Waktu saya pertama-pertama ke Banda Aceh itu, Pak, orang selalu membandingkan. Itu yang punya kampung udip menasah, udipnya. Sekarang terbalik, Pak. Menyewa kampung, subuh ledra orang. Nyapi kadang nyan muadzin yang kadangnya. Saya pernah pergi dengan Ustaz Abdul Somad ke salah satu daerah di Aceh ini. Awak truk kamu hanya urung bang. Pura-pura aja Ustaz Somad pegah. Ini agak telak becut. Menan truk kamu baru truk urung. Nyapis dua krek nak truk urung. Pura-pura aja. Ustaz Somad ini agak telak becut bah nak sabang ngepalain. Maka telak truk urung.
Seperti itu Pak. Maka mohon maaf Pak, pengetahuan yang kita dapat pada subuh ini mungkin sudah jamak Bapak dengar. Tapi ini mengingatkan kembali, tolong ini di-share kepada saudara-saudara kita. Ini bapak-bapak mungkin hana liane, tapi na cucu ne. Dan kesalahan yang paling besar pada hari ini adalah ketika orang-orang tua tidak sanggup mendidik anaknya, jaga ni, ijo bak ni. Ijo bak kakek. Dia mungkin sudah dibentuk habitnya, dia menonton yang baik dan sebagainya. Bahkan dulu kadang mungkin dia tidak memberikan HP kepada anaknya karena belum waktu. Dia bisa memberikan, "Gekei nek, hai kabla wis aboh, kadang jenguk-jenguk tegop." Itu siapa yang merekomendasikan? Kakeknya, neneknya. Maka hati-hati Pak. Getanya orang si, kita tidak paham. Saya sendiri, saya punya adik masih kecil. Adik saya nge-game dan sebagainya. Saya nasihati, gede lemak lo. Bukan. Kah bagi hantam banyak ke? Saya bilang, ibu, karena tidak tahu. Ibu, apa yang ada di HP pada hari ini, Bu? Umi, saya bilang, itu tidak sama dengan TV hitam putih yang orang nontonnya mu. Ya? TV yang berat-berat yang kena hitam putih. Menangkam geser, dia le putar tiang gitu. Nah, tidak sama Pak. Tidak sama. Dulu kalau kita mau lihat orang Cina misalkan, kita mau lihat orang secara global internasional, warta berita malam, dunia dalam berita. Tapi pada hari ini anak-anak kita Pak, dengan perkembangan teknologi tadi, anak 2 tahun, anak 3 tahun belum bisa menulis. Tapi dia bisa buka HP, dia buka langsung di depan Pak, ada Google-nya. Dia tekan tombol. Nusa dan Rara. Itu biju. Upin dan Ipin. Bahkan saya mengajarkan kepada bapak-bapak yang sudah tua ketika belajar Al-Quran Pak, untuk mendengar syekh-syekh yang baik. Hang ketik. Saya bilang, neken ayatnya tentang Pak Google, Pak itu baik kenal. Kan orang tua, kalau bapak-bapak yang misalkan dulu pejabat publik dan bagaimana, mungkin update dengan teknologi. Tapi yang orang ngampung yang jemem HP bro tiba-tiba sudah ada smartphone, hang tahu pelakunya. Maka saya bilang juga kepada guru-guru saya, kakak Tuhannya baiklah aktif buat TikTok. Meretip-retip tang. Ini meretip-retip tang. Banyak orang yang hari ini menghabiskan waktu di TikTok. TikTok itu juga seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana algoritma itu Pak, yang saya sampaikan tadi, itu dibentuk pada tontonan kita. 7 detik Anda menonton satu video, setelah itu akan direkomendasikan seperti itu. Di sini saya melihat ada beberapa perkara etik. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan itu salah. Tapi sepertilah gambaran. Dan itu harus disampaikan. Ini terakhir Pak, saya sampaikan satu fakta. Saya pergi ke suatu tempat di mana urang meninggal inan. Nyaw akan gepu baruh di samping masjid. Akan disolatkan di masjid. Saya pergi ke masjid itu. Saya pertama suuzon ini. Ya pak-paknya bak pernah urang mati pergi buka HP. Ya, dan rupanya beliau membuka Al-Quran. Baca Al-Quran di HP, Pak. Jadi tidak semua orang pegang-pegang HP itu yang enggak baik, tapi juga baca Al-Quran. Tapi rupanya tidak bertahan lama, Pak. Hanya 3 menit. Hanya 3 menit dia membaca Al-Quran di HP-nya. Selanjutnya sampai 30 menit apa yang dia kerjakan? Nonton TikTok Pak, dalam masjid, bak preh huruf meninggal. Dan itu didengar oleh orang di samping. Dan itu dia merasa tidak malu. Kenapa? Karena ini hal yang wajar dianggap. Dan itu sangat tidak wajar. Bak preh huruf meninggal nonton TikTok dalam masjid. Di masjid Pak. Itu kenapa? Saya selalu berdoa, fa innahu la ya'lamun. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita jumpa orang-orang yang seperti itu, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Kenapa dia buat seperti itu? Bukan ngepeka, fa innahu la ya'lamun. Tidak sampai pengetahuannya tentang teknologi itu, Pak. Tidak sampai pengetahuannya tentang teknologi. Maka saya menasihati saya sendiri dan kita semuanya, kita harus punya pengetahuan tentang teknologi pada saat ini. Jadilah bapak dan ibu yang bertanggung jawab. Pengetahuan kita terhadap ini itu sangat penting. Tidak ada ibu mau tepuk-tepuk sakinah misalkan. Jadi kena tengah tepuk sakinah. Gerdnya program pemerintah. Tapi itu sangat tidak efektif ketika pengetahuan seperti ini tidak Bapak aplikasikan. Hari ini kita sebelum menikah ada bimbingan kadang 3-2 ge. Nyapi kadang punya urung tertentu daturi nyasang malim hadapai haja hari itu pu bangai tanyo. Ya.
Kadang bimbingan cuma sekali sebelum menikah, Pak. Dan yang kita persiapkan pada hari ini kadang-kadang hanya untuk siap menjadi pasangan suami istri. Kamu harus siap seperti ini, harus seperti ini. Jarang Bapak, kita sebagai keluarga, kita semuanya mempersiapkan kamu tidak akan hanya menjadi suami dan istri, tapi kamu akan menjadi bapak dan ibu nantinya bagi anak-anak kamu. Harta bisa dicari, Pak. Kita mungkin berasa menjadi orang tua yang paling bertanggung jawab dengan kita memberikan materi. Tapi kita lupa bahwasanya anak kita tidak hanya butuh makan, tidak hanya butuh minum, tapi anak kita butuh kasih sayang. Anak-anak kita itu butuh perhatian. Kita sesuaikan hari ini cara kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita beribadah di masjid, kita baik di masjid, tapi anak-anak kita mohon maaf melakukan maksiat. Bukan di tempat lain, tapi di rumah kita, di dalam kamar-kamarnya yang kita kunci dengan baik, yang kita beri fasilitasi dengan wifi dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita semuanya. Saya mohon maaf kepada guru-guru saya, mungkin ada kelancangan saya dalam menyampaikan materi pada kesempatan ini. Kalau ada kebenarannya murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya murni karena saya masih sangat muda dan masih bersemangat, kadang salah-salah apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. Terima kasih Gibraltar. انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.